Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Pak. Perkenalkan, saya Aldra Milam di sini untuk tugas ujian akhir semester. Kebetulan saya mengerjakan secara individu dan UTS kemarin saya mencoba untuk mengerjakan secara berkelompok. Jadi untuk ujian akhir semester saya ingin merasakan bagaimana sih jika mengerjakan secara individu seperti itu, Pak. Sebagai pengalaman saja. Jadi untuk eh untuk kuasa kali ini saya akan memaparkan suatu ide dan memang saya ingin merealisasikannya ya. Dan ini masih baru dan sangat terkait dengan politik dunia yang sedang memanas akhir-akhir ini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Aldra Milam, eh, nomor induk mahasiswa 250201022128. Baik, Pak, izin saya akan menjelaskan terkait produk yang baru ini. Eh, Kebetulan saya ada bisnis keluarga yaitu PT Anugrah Global dan saya kepikiran melihat politik dunia yang memanas dan beberapa perang yang antar negara yang sudah berpecah gitu ya. Jadi saya membuat ide produk yaitu bunker plat baja instan dan portable. Eh, jika kami jika kita ketahui dengan seksama ya, eh, jika meletus perang antar negara itu pasti prioritas utama dari masyarakat adalah makanan dan tempat yang aman seperti itu. Maka dari itu saya membuat ide produk bunker plat baja instan dan portable. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini dari ide membuat laporan dan PPT yang sudah saya PDF-kan, terus take dan editing video, dan secara keseluruhan dibuat oleh saya sendiri karena saya kerjakan secara individu ya, Pak. Oke, jadi untuk pertama itu proses distribusinya itu menggunakan sistem offline rencananya. Jadi ada empat proses distribusi. Yang pertama menggunakan sistem offline atau pemesanan secara langsung. Jadi produsen direct langsung ke konsumen. Lalu yang kedua menggunakan sistem pemesanan online langsung ke perusahaan secara direct order atau menggunakan digital marketing ya. Yang ketiga menggunakan sistem e-commerce atau marketplace dengan pengiriman khusus menggunakan palet. Dan yang terakhir keempat menggunakan sistem pemesanan agen atau open PO ya, pre-order. Dan untuk pengiriman atau shipping menggunakan jasa pengiriman perusahaan kami. Nah, untuk potensi target pasar sendiri itu datanya jadi kita data induknya, data pokoknya itu jumlah manusia di dunia kan ada 8,3 miliar jiwa ya Pak ya. Dan jumlah manusia di Indonesia ada 287,3 juta jiwa. Jika kita ambil 2% dari jumlah manusia di Indonesia, itu ada 5,7 juta jiwa. Jadi kesimpulannya, jika hanya 2% jumlah manusia di Indonesia yang ingin memiliki bunker, maka saya sebagai produsen dapat membuat serta menjual bunker plat baja instan dan portable sebanyak 5,7 juta unit. Itu aja sudah terlihat ya Pak ya. Oke, mungkin untuk platform promosi itu ada brosur secara offline atau cetak, brosur secara online atau digital marketing, dan ada Instagram dari perusahaan kami. Nah, untuk strategi menarik pelanggan pertama itu yaitu menawarkan kepada lingkungan terdekat terlebih dahulu dan memberikan diskon untuk transaksi pertama. Kita lanjut ke rancangan konsep dan spesifikasi teknis ya Pak ya, terkait bunker plat baja instan dan portable ini. Saya kepikiran namanya adalah Fortis Cube karena Fortis itu biasanya dibuat untuk sauna atau apa yang berbentuk kotak memang terbatas. Nah, jadi nama produknya itu Fortis Cube, jadi modular instant steel bunker karena kami menginginkannya itu instan dan portable ya Pak ya. Tetapi tetap kuat. Untuk kapasitasnya 4 sampai 6 orang yaitu biasanya satu keluarga untuk unit standarnya, terus kategorinya disaster relief, tactical, and personal shelter. Nah, untuk identitas dan visi produk terlebih dahulu, jadi Fortis Cube ini itu solusi shelter taktis dan ruang pelindung darurat instan berbasis modular baja presisi tinggi. Jadi dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dari kebencanaan alam maupun ancaman keamanan. Nah, produk ini menawarkan kemudahan transportasi atau perpindahan jika ingin dipindah gitu, kecepatan instalasi tanpa penuangan beton penuh, serta ketahanan struktural tingkat tinggi. Nah, untuk target pengguna utamanya nih, pastinya area rawan bencana alam, lalu ada sektor komersial dan industri, seperti perusahaan tambangan rawan longsor, rawan ada ledakan, terus residensial dan hunian pribadi yang saya bilang tadi, jika politik dunia memanas dan tercetus perang antar negara,
Lalu yang terakhir ada militer dan aparat keamanan. Nah, ini adalah visualisasi konsep desain. Ini secara ilustrasi dan perencanaan ya. Seperti itu. Jadi basisnya modular, jadi tinggal pasang, 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 pasang. Jadi ya, Pak, seperti itu. Oke, seperti ini untuk rancangan bunker 4 baja instan dan portable Vortex Cube. Jadi untuk masalah kelistrikan, kita pakai solar panel array yang 12 volt, terus untuk filter udara pakai air filtration system, pakai HEPA atau karbon. Jadi meskipun di luar banyak debu, ada nuklir, tetap masuknya sebagai udara yang bersih. Terus ada rock wool sebagai peredam bunkernya dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut ke fitur utama dan keunggulan produknya. Jadi ada sistem knockdown atau modular, jadi menggunakan panel baja terstandarisasi yang dirakit menggunakan baut mutu tinggi atau high tensile bolts. Jadi perakitan sepenuhnya bersih tanpa pengelasan dan penuangan beton atau cor. Terus portabilitas tinggi, jadi seluruh modul dirancang presisi agar dapat dimuat dalam truk engkel standar atau kontainer 20 kaki. Jadi tinggal pasang-pasang ya, tinggal sambung-sambung gitu. Lalu kecepatan instalasi itu bisa 3 sampai orang, 3 sampai 4 orang dalam waktu kurang dari 6 jam. Terus ketahanan struktural ekstrim itu mampu menahan beban, terus ledakan peluru, bom seperti itu ya. Terus akses dan pengujian taktisnya itu dilengkapi pintu baja kedap udara. Yang tadi menggunakan rock wool agar kedap ya, tidak terlalu bising dari kebisingan di luar. Lalu untuk spesifikasi teknis dan material sendiri, jadi dinding dan atap itu menggunakan plat baja steel plate ya, high strength structural steel. Terus untuk rangka pelindungnya memakai white flange atau baja WF. Lalu bisa menggunakan juga hollow structural section yang heavy duty ya. Terus lapisan luarnya itu menggunakan polyurethane coating, hot dip galvanized atau anti rust exposé. Nah, untuk isolasi dan interiornya menggunakan rock wool insulation. Jadi sekelas info saja Pak, rock wool ini di perusahaan kami memang sudah rutin menjual ya dan menggunakan plat aluminium. Nah, untuk dimensi dan bobot, bobot standar untuk unit utamanya itu eh, panjang lebar tinggi 3 meter kali 2,4 meter kali 2,2 meter. Jadi berat total estimasi sekitar 2,5 sampai 3,5 ton. Jadi tergantung tingkat ketebalan bajanya atau steel plate-nya. Terus untuk pintu masuk utama itu ukuran 180 cm kali 80. Dan untuk selanjutnya untuk sistem pendukung kehidupan atau life support system, jadi ada sistem ventilasi yang tadi di menggunakan filter itu ya. Lalu menggunakan panel surya yang 12 volt. Lalu untuk sistem kelistrikan dan solar power itu lampu LED low power internal jadi menghemat listrik. Lalu ada battery bank sebesar 100 Ah dan port pengisian solar panel eksternal 200 watt. Lalu ada pintu darurat yang di atas tadi yang digambarnya itu kedap udara di bagian atap atau samping sebagai jalur evakuasi secara darurat. Nah, untuk fleksibilitas penempatan bisa di bawah tanah, bisa di atas tanah. Jadi kalau di bawah tanah otomatis diperlu galian tanah kedalaman minimal 3 meter. Lalu dipasang di atas fondasi beton tipis dan dinding luar dilapisi membran waterproofing karena di bawah tanah kan selalu terkena air ya Pak ya. Lalu above ground atau atas tanah ditempatkan langsung di dalam garasi berfungsi sebagai panic room atau safe room instan saat terjadi bencana alam atau adanya serangan ya, serangan rudal seperti itu. Nah, untuk tahapan perakitannya itu ada landasan atau foundation, lalu ada base plate installation, jadi untuk bawahnya dulu, lalu nanti wall assembly, pengangkatan dan penyambungan panel dinding per seksi. Jadi sistemnya interlocking, terus setelah udah interlocking ditambahkan untuk baut M16 ya atau M20 grade 8. Lalu dilakukan sealing, jadi menggunakan rubber gasket di setiap sambungan agar kedap air dan kedap udara. Terus pemasangan roof and door installation. Lalu yang terakhir internal fit out. Jadi pemasangan isolasi rock wool, terus sistem kelistrikan, filtrasi udara, dan lain-lainnya. Nah, berapa sih rincian biaya pembuatan untuk produk ini? Jadi HPP atau cost of goods sold.
Jadi didasarkan pada bobot total baja 2,8 sampai 3,2 ton untuk unit standarnya. Nah, untuk estimasi biayanya, plat baja steel plate dinding dan atap itu kurang lebih 36 sampai 45 juta. Lalu rangka baja utama 18 sampai 22 juta, terus blast door atau pintu pelindungnya itu 15 sampai 25 juta. Lalu ada pelapisan dan coating 8 sampai 12 juta. Isolasi dan interior 7 sampai 10 juta. Sistem kelistrikan dan solar 6 sampai 9 juta. Air filtration 5 sampai 8 juta. Baut dan lain-lainnya 4 sampai 6 juta. Jadi seluruh total material itu 99 juta sampai 137 juta itu kisaran. Terus nanti ditambah untuk pekerjaan workshop 20 sampai 30 juta, terus upah tenaga kerja khusus 10 sampai 15 juta dan overhead pabrik serta testing kedapnya quality control 5 sampai 8 juta. Jadi untuk per unitnya itu terkena HPP kisaran 134 juta sampai 190 juta. Nah, untuk perkiraan harga jual atau proyeksi profitabilitasnya itu untuk eh, unit standarnya dengan baja ketebalan 6 milimeter, terus proteksi gempa dan reruntuhan bangunan, kita targetkan margin kotornya 40-45%. Jadi untuk biaya jualnya, harga jualnya 225 sampai 265 juta kisaran seperti kisaran itu. Lalu ada eh, grade untuk balistik atau armor grade. Jadi menggunakan baja Hardox setebal 8 sampai 10 milimeter, tahan ledakan, peluru dan lain-lainnya. Target margin kotornya kurang lebih 50%, jadi kita jualnya 310 juta sampai 380 juta. Nah, jadi ringkasan analisis keuangan dan ROI bisnisnya, harga jual rata-rata untuk unit standarnya 245 juta per unit, HPP rata-rata 150 juta per unit, margin kotor per unit kurang lebih 95 juta. Jadi untuk BEP-nya, break even point-nya mengcover asumsi investasi awal R&D dan berkakas sebesar 300 juta. Jadi BEP-nya dapat dicapai hanya dengan penjualan 3 sampai 4 unit saja. Oke, kita lanjut. Untuk kesimpulan dan rekomendasi penjualan terkait Fortis Cube ini, berdasarkan integrasi keunggulan produk, serta pendekatan pemasangan dua jalur, Fortis Cube memiliki potensi yang sangat tinggi menurut saya untuk diterima dan dikembangkan di pasar B2B atau industri. Jadi fleksibilitas sistem modular yang ditawarkan secara tepat menjawab kebutuhan sektor industri, konstruksi, dan pengelolaan aset modern yang menuntut efisiensi biaya, operasional, serta instalasi yang cepat, serta mudah dipindah. Nah, untuk analisis proses distribusi sendiri, yang pertama proses distribusi untuk kelebihan sistem modular tadi ya, yang plug and play jadi seperti bongkar pasang, lalu ada efisiensi logistik, dan untuk kelemahan distribusinya ada di logistik awal, jadi membutuhkan tim teknis tersertifikasi, jadi tidak bisa dikirim saja seperti itu. Lalu ada keterbatasan display fisik. Lalu untuk strategi promosi, kelebihannya itu adalah pendekatan hybrid ya, jadi menggabungkan presisi target digital dengan kredibilitas promosi secara langsung atau offline. Lalu kelemahannya itu siklus penjualannya pasti panjang, jadi konversi B2B memakan waktu yang lumayan lama ya, dan ketergantungan materi edukasi. Oke, untuk rekomendasi pertama ada program try and experience, yaitu demo onsite dan pilot project. Jadi langkah operasional itu sediakan unit sampel ya, satu atau dua, yang bisa dicoba secara gratis atau berbayar terbatas untuk klien potensi skala besar. Jadi calon customer bisa mencoba dan menguji langsung keandalan dan efisiensi dari FortisCube ini. Lalu untuk rekomendasi yang kedua, optimalisasi digital lead nurturing dan kemitraan strategis. Jadi menggunakan iklan berbayar, lalu bangun kemitraan bisnis strategis dengan distributor, material konstruksi, kontraktor utama, dan konsultan teknik. Seperti itu. Lalu di halaman terakhir saya akan mencoba, ini dihasilkan oleh AI, untuk contoh brosur terkait selling Fortis Cube. Jadi inovasi sistem modular untuk kenangan dan efisiensi tanpa batas. Seperti ini. Oke, mungkin saya cukupkan Pak. Sampai sini, semoga UAS saya kali ini akan menghasilkan nilai yang maksimal dan terima kasih untuk ilmu-ilmunya Pak. Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.